itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu. Ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam. Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam. Terus lama-lama menjadi serikat Islam. Terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenis Haji Umar Said sinten Cokroaminoto. Terus disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam. Karena dulu pertama pendiri era kepartaian. Niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau Partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi, kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wis duwete Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Mangger duet senengane pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan wajib. Apa nak wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis? Apa nak wis kiai terus wajib bayar pajak? Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Kowe dibodokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Penting. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri. Karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam. Ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwoedi sing ra roh sapa? Perjuangane mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional adalah lewat para kiai. Itu takokno sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang. Karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad. Bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar.
Jadi santri salaf dengan model sekarang sing ora roh duit, ora roh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lha boten niku lho fair. Sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sampai lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kono sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dekne istimewa jaluk Arab-Arab salam tempel itu kan itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati ini kere-kere diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu nggih kula balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi bolak-balik dirunut ngenteni napa? Tukaran. Yaiku ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi. Agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad. Jare wong Yahudi orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Itu adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Lah di Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah Hasyim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono iku terungkape sakwise tukaran. Itu kali tukaran sakniki. Zeni Wahid rak ponaan. Nak Muhammad nak dibela Lili Wahid malah bulike. Lah ora ono bare. Lah jare Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut ngenteni tukaran. Lah itu tren teng putih-putih. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib yo tukaran. Riyen ini mboten ngerti cek rodok tukaran. Akhirnya ya karena Yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim Asari. Lah Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib. Ya begitu. Makanya kayak kulo itu dari kiai menangan, nasab kulo saking mbok-mbok kulo bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggak ya pendak nopo tukaran. Mereka arah tukaran itu uang kan senengane damai. Kayak uang biasanya nak ngoten, nak lagi rukun penting bocah apik sayang bojone ya wis. Dan nak lagi tukaran, wah aku mulo-mulo di mantuku ya gak seneng. Iku nak mek mantu wong biasa. Delok pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja, itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu, sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblat yang ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu kok aneh,
Bisa wis madhep Baitul Maqdis wis bener. Mergo trene para nabi pancen madhep Baitul. Nah, saiki madhep Mekah wae asal usule piye. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ana sing marahi. Lah kowe Nabi ana sing napa mandu. Sing mandu Jibril. Jibril dipandu pangeran. Ya ora ngarep meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wis entek to wis kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut, anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Inna awala baiti wudi alinasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Terus ana fakta sejarah, iku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fihi ayatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Medina adu ilmu tua mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iku sing disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula ihajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Mat, kowe iku debat ambek wong bento-bento iku ora ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani wis gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham nggih? Bagaimana mungkin Imam Ghazali mbok artani partainya PKB wong dhisik Imam Ghazali. Ora mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mana kok kula tiang-tiang alim nak takok Gus jenengan kiai kok ora NU. Lek NU be ulama tuwon tian tua ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra NU lho. Apa Imam Ghazali riyen NU? Apa Imam Suyuti daerah napa? NU. Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abdul Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART nek sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Nah itu kan ra ono bari. Kula nate nggih dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Misalkan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa Sunni? Dan setelah merasa Sunni seakan-akan kita ini paling benar atau yang di luar Sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wa ma alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah. Jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan enggak jelas. Artinya enggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi?
Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah Kowe anut sing ndi? Kowe anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 kiai ini iku nak PKNU iku kudu buak salah sitok. Lane nak kiai PKNU pidato wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepaan kiai kula P3. Anggo sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepaan kiai kula PKNU. Lah padha era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar sakniki pun buletan, Bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij iku darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, ngene jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas ya sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Jal ning nggo madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mung sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umpamane niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tapak gredok ora ngarah cukup. Aduk sing rapati soleh lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat mbok haram mbok abang mbok ijo mbok. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darai Ali yo ngalalno darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik ya sekolahane Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih loh.
Sing tenggene Jawa Pos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Sing lahirno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena sing macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia saiki. Tenan mboten derek-derek mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual, yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sahabat ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Dhisik endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamanya itu Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditarif ahli sunnah itu apa? Ya Nara NU ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah.
Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Sing sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Ha repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah iku sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nate dipresideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi. Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus sak mangke Ahmad Binijad niku mulai riyen Iran kok di ciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Wani tenan Boris pokoke dadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah sesuai dadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, adalah Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarife itu ben. Misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampean nak menangi lho jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang. Kiai desa mesti anak buahe PBNU. Lah genge sing Jakarta ora tau ketunan, kewapok. Lah takano Mbah Sakur, jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik ku atasan. Ra dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jejer wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora ketunan UF, ketuane kiai ning Jakarta, ora ana sing Orang sing ketunan. Cara desa kiai jagoan mbek wong wedok iku ketuane kiai sini Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Yaitu kehidupan intelektual. Kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarit karena kecewa terus dadi napa? Khawarit. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarit klunak-klunuk mbek gremang-grem. Tidak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawi ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mulane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe. Bukan oportunis ya, milih yang itu. Mergo sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih? Mungkin yang cilik itu benar tapi bulet. Cara bahasa ini direct mainstream saja, yang umum-umum saja. Kan kula kiai kan buta lunga ra ketunan ya ra ketunan. Umume wong piye nggih wae umum-umume wong. Kula niku umum-umume wong sing ringan-ringan saja itu sing umum-umum saja. Gitu tadi ya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni malih sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat tembus tuk turunan iso wae anak sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Lho kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong soleh. Abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, keling-eling kene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas.
disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh mas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana li hulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki gak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nak nunjukno nak wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ora nabung ora saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jerok-jerok. Pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoknya barang berlebihan keliru. Lah sing seneng dunya berlebihan, nganti miliaran kun, gak jelas hitungane. Ya nak cara kula sak sedengan misalnya sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut tak anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nak mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya emas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ndak harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia terus gentenan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo mau tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata. Wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam nggih over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bendina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu kok disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan? Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ono syariat anyar. Wala tasubbul ladzina ta'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kayak Ruhin itu semangat ngiyakno aku ora ngiyakno kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli faya subbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo jihad?
Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek nang ora salat giyeding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe era karu-karuan akhirnya pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mbek wong jenenge sinten Abdul alhamdulillah padahal wonge ora salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam, ra salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis weneng. Lah iya artinya hukumnya wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Kayak ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asline paham iki cerita wong asline ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa? Minna minkum takobal apa? Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islame. Senajan to ora napa ora salat. Iku mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwa hinnasan apa ba'dhum bibadin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Nggih memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus kowe ape salat kangelan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg piye apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso akamus salat. Mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagume biasa ae. Tapi yo coba gedhingi dosa kowe kualat wong melarat ku napa? Gedhing wong melarat apa? Dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa? Jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Gitu tujuannya wow. Ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tau mata ini mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tuh piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ono iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, pe nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah, ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene niku Bani napa? Bani Najjar. Dadi napa jenenge sebut inu
Wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasyakwa. Iku suku napa Bani Najjar, akhwalihi mim Bani napa Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean yo ora usah protes, kadang-kadang kena apa wong alim-alim yo rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot temen-temen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin. Nah, wayahe mulang wayahe kon apa? Bubut. Ayo repot. Jadi Gus pengeran ape orang ngono ora digaji. Saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya hidup, ditekdir anak yang melarat, pesek, elek. Orang lain ditekdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Saya itu Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi. Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting.
Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak ingin nggak jadi wali itu kan, kan? Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya saya Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan. Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya, walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati, pun buatin sakit macam-macam nih pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi tuh saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya guys niki, tonggone cek menengahin, saya guys menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya, pun buatan jahat malih, pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al-maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Petoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Nah gak jelas termasuk dosane jenengan sedanten wis senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah. Dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia, mulai periode syirik, mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaboran. Jadi misalnya orang Arab, itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak.
Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Gitu. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune golek duit ya pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, alama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu terus ono santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Oh, anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung menjadi wong alim, malah celokom. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng benir walime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng benir walime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir. Nak ramriang.
Wong kono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tonggo. Jadi nak mbok undang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Jadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampai mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, dados tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik.
Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid, ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan, salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran tuh tidak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak nemawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasan-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak. Kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasamarat, wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah SWT karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak.
Mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha. Itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang. Lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah. Normalnya tasniahnya ilahani. Jam'annya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh. Karena kullusmin harus yadullu ala aini musammahu. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'ah wa innama jama'uhu wa sannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasnya, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu enggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu enggak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu enggak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan kok ditunjukkan ke batu, itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon sewu misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana hya wa aliyana mut wa aliyana nubas. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi anna wal haqqu wa nama yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi.
Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Kok gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Kenapa nama itu penting? Begini. Alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangnya mau setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan? Goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak saya ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter, mesti salah sih mulang. Gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini. Ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahum. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana? Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu, itu kan kado semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudammaman wa yal'aununa mudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya ada keinginan lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah. Status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya
anaknya kiai kok jadi pejabat. Ya sudahlah, jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Enggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantas ya jadi manusia sujud cuma serama melok dudunya melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum ba'atau. Kita membahasakan misalnya Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh enggak? Aneh. Jadi andekan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit ini saya cicil juz 1 wa 'allama Adamal asma. Makanya kata Rasulullah Allah tak jabuna kaifa yusrifu wa anisat ma quraisin wa dzamman. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun sayam mat. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah, Allah itu gampang kita kenal. Karena Allah itu adharu minad dhahir. Adharu dhahir itu Allah. Zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah. Itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Tek wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumang samu sing men bahagia aku ya tok. Rumah samu sing men duwe akeh oke tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Aku saya kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Ngajape ngono maksudnya. Saya nak jawab dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantara itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun kata Allah. Karena lafadz ilah itu tidak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Enggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Enggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh enggak kamu katakan ilahani dua Tuhan? Enggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jamak alihah. Makanya Allah mengatakan qul law kana ma'ahu
Alihah masih ditambahi kama yaqulun, tapi itu kata mereka kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turekan, saya ini masih pernah setuju sama Mbak Turekan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Nas. Itu kalau Mbak Turekan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Mbak Turekan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa. Jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono. Karena saya ini teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Kullau kana ma'ahu aliyatun kama yaqul. Karena enggak benar, jamak aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak, masjid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bahas tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini enggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang 1 tambah 1 pasti 2. Enggak mungkin 4. 4 enggak ada, 5 enggak ada. Tapi orang jawab salah, banyak. Nah, itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza, ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada lahir ngompolan, tahu retoretan, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini, dulu ono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saiki luwih akeh, tapi sawangane cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Ajane aku rada kecewa mbek sejarah iku, dulu ono santri nakal, saiki luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge, mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning Pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Dados bakul banyu karena satu-satunya acara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Kalau jauh ngisine ning jero jeding. Ya kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sama saya jadi wali kan serono kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, mergo digratisi, juga ergo murah. Kiai ini ngerti, nah itu niat elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena gak direspon. Diceluk ke Kiai ini. Dia pentok anakku, nggih Yai. Kowe salat ning Masjid Haram saf awal 40 dina jamaah mbok saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Seneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Sesuai ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamane iku berkebutuhan salat di saf awal. Bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40 diparani mbek Kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh, mboten salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyak wong salat diterima dijoli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener.
Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wong wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali can iki. Akhirnya kiai ini sing nangis-nangis. Cung gelem lek cok aku pede mantu wong. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyak wong salat diterima dijoli. Gitu. Oh, itu luar biasa. Terus malah ini ngaji ya, terus ngaji talqinul fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka itu cebloke nduk ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, adosnya nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masa Fir'aun dihisab. Kan sekarang neraka kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean harus hati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masa kanjeng Nabi dihisab kan enggak mungkin. Nabi Ibrahim masa dihisab. Fir'aun masa karena yang jelas surganya ada dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Dulu biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wabiyadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Problem. Itu juga sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil suwi-suwi. Istilah ilal ping 3 hadir terus bar. Niku semua ijazatnya hanya 3 kali. Itu kok jadi pirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Ini yang masalah. Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda. Makanya kalimat tuh hakin alaiha nahya wa alaiha namun. Terus wabiha atau wa alaiha. Ini jazah gini usumnya usum. Wabiha atau wa alaiha. Tren ini gini wa alaiha atau wabiha. Wabiha itu pas wa alaiha. Enggak yang di sini umumnya. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha atau wabiha. Wa alaiha atau wabiha.
Oh berarti ora jelas prinsipnya, gak jelas. Gak jelas. Jadi kula suwun Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadhil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abu Hasan Asyadili karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abu Hasan Asyadili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika bihadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa ulama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantaru yughfar lahum ma qad salaf. Jika mana kan abet sisa malaikat dia wong kafir 70 tahun Gusti mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya tapi maksudnya nak malaikat tapi kowe golek wajib lha iku mari perkara iku mulai masalah kan bangsa ora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneh tapi kowe ngocelek lu ambek gremeng mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing ngundang ya melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih ngono ya ora ono. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Yen insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus Bakso nang kabeh mesti cepet, dijamin mesti cepet. Kalau sering ngomong, aku cepet lah luwih mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng lho, perkara nah. Nah kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa nggih qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam. Ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam
Asy'ari. Itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab. Sudah enggak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet mana kan? Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman. Imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata. Ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen. Suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru. Terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ya, Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, seundang orang-orang kondungo. Wes nyangoni akeh gak mandi, itu mesti dihujat ya. Dan sing donga yang ngerti nak ra mandi, potongan wong seneng duit itu kan insyaallah ra mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam. Kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3. Nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa. Karena kalau doa dijadikan nomor 1, takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andikan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang. Karena Nabi Perso pengganti beliau-beliau, kamu-kamu yang nanti doanya enggak mandi, itu bahaya. Itu enggak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi donga mesti mati. Nah, ketika era sampean, dia nak kiai tenan pak. Kalau donga ana sugih, ana sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan.
Kalau bisa berarti kamu benar, kalau ndak ya ndak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Shodiqin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2. Yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayyir jibala Makkah, jibala Makkah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti. Karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Wis asing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi nak wong waras mesti dienggo donga husnul khotimah, ora dienggo golek sugih. Iku mesti amatir. Lah masalahnya nak dienggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor 1 itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar gitu ono sing nyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau gak ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak? Rata-rata ahli sunnah bilang diterima. Tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Iskul man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono asharul aqdam artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk
kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahlil mantak yusamma iltizazan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajada halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis, terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ana mbah wonten, terus sing gawe bumi ana ya ana, wong barange ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang. Lah itu cara Fathul Bari. Hadatin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate, nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah nak ramadi terus mental, judul lek ilmu ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal kair wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Lha iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Al-aqdam ya dulu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapine. Ono tipak tracaane tak kaki ya berarti ono wong sing barli liwat. Artinya hadil alam ini asarun min asari kudrati. Kula suwun kula wau mun maca sanad talqinul dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, nggak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas, sampean cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ra usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku njaluk jadi bupati ya ora njaluk sugih ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kaya di mobil. Umume wong bingung ya sering melok bingung. Sudah sebetulnya. Lho kok sampean ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semenang. Semula ra diusir bojo ya wis semenang. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqani. Aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakean donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditata apa? Omah Gus ya, omah ditata. Suwe-suwe mobil ditata Alphard. Terakhir sing dievaluasi sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa?
Bojo mesti sampean kena evaluasi. Iku mesti ya udah. Akhirnya strasito. Jadi kalau nu nate bully tiang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini. Akhirnya iya Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobilnya suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam, ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, stare wangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan, tak jamin. Stare wangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillah alladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk. Karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis donga wis umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah bu pi artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati yo hasanah. Senara iso hasanah ya rabi jauh jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, suangger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Alhamdulillah sudah ngaji bareng. Kita dengarkan sampai selesai pengajian dari guru kita Gus Bahak bersama channel Nyantri Online. Semoga bermanfaat, barokah untuk kita semua.